Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2861. Bas. Namun setelah beberapa saat, pikiran semua orang kembali tenang. Kitab surgawi memiliki pemilik, itulah sebabnya seperti ini. Sebuah suara terdengar dari suatu tempat, mengejutkan banyak praktisi. Sekarang, kitab surgawi memiliki pemilik, dan telah jatuh ke tangan pikiran reinkarnasi yang kuat. Terlalu banyak jenius telah pergi untuk menjadi penerusnya. Di pegunungan Wanling, pikiran reinkarnasi melihat buku kuno di tangannya, yang di atasnya terdapat dua kata, sutra tubuh. Dua kata ini sangat misterius. Ketika dia membuka buku itu, dia terkejut dengan semua yang ada di dalamnya. Ada 9 buku surgawi di dunia, dan yang ini, disebut sutra tubuh, yang sangat misterius. Bahkan reinkarnasi itu sangat tersentuh. Kitab sutra tubuh di tangannya memungkinkan praktisi untuk memperkuat fisik mereka, dan tertulis bahwa jika mereka tidak puas dengan fisik mereka, mereka dapat memotong tubuh mereka dan berlatih lagi, sehingga fisik mereka akan menjadi lebih kuat. Jika sutra tubuh diturunkan, itu dapat membuat sekte atau klan menjadi kuat selama ribuan tahun. Tidak ada perselisihan tentang ini. Bahkan orang kuat reinkarnasi ini pun tersentuh. Pada saat ini, dia berdiri dengan bangga. Seolah-olah dia berada di atas surga, matanya menyapu ke empat arah, dan dia tiba-tiba berkata, buku surgawi ini disebut sutra tubuh. Jika kamu ingin mendapatkan buku ini dan menjadi penerusku, kamu bisa datang dan menyembah. Ledakan. Dalam sekejap, kerumunan itu melonjak, dan banyak praktisi datang. Ini adalah guru sejati, mampu menyembah guru reinkarnasi sebagai guru, mewarisi warisannya, dan mendapatkan sutra tubuh ini sudah cukup untuk mengguncang dunia. Pada saat yang sama, pada saat ini, pikiran reinkarnasi berteriak, sutra tubuh itu misterius. Tidak hanya dapat membangun sekte dan memiliki fondasi untuk keabadian, tetapi juga diharapkan bahwa pikiran akan memadatkan tubuh dan jiwa dan melangkah keluar dari tempat ini. Suara ini membuat banyak pikiran menjadi gila. Tetapi menghadapi guru reinkarnasi seperti itu, tidak ada yang bisa menandinginya. Kong Seng. Pikiran reinkarnasi ini berasal dari klan Kong Seng. Pada saat ini, seorang praktisi menatap dan bergumam. Ini adalah guru reinkarnasi yang berjalan keluar dari era besar lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Dia berasal dari klan yang sangat kuat, klan Kong Seng, yang juga memiliki reputasi hebat saat itu. Dalam reinkarnasi, semua orang adalah orang yang membuat dunia tercengang. Sangat disayangkan Kong Seng juga jatuh di era besar, tetapi sampai sekarang, tidak banyak orang yang tahu siapa yang membunuhnya. Reinkarnasi, juga bisa mati. Era yang kejam. Dan sebagai harganya, klan Kong hampir hancur. Semua orang dengan garis keturunan langsung Kong Seng dimusnahkan. Pertempuran era besar bukanlah kematian satu orang. Itu adalah klan, sekte. Bahkan lebih. Pada saat ini, banyak praktisi datang, dan beberapa praktisi berkata, leluhur, nama keluarga saya juga Kong, berikan kepada saya. Bang! Tiba-tiba, Kong Seng marah, dan dia langsung menghancurkan orang ini dengan seluruh kekuatannya. Keluarganya hancur, bahkan jika ada orang dengan nama keluarga Kong di dunia, itu tidak ada hubungannya dengan klannya. Sekarang seseorang benar-benar menyebutkan kisah sedihnya, siapa yang bisa menahan murka reinkarnasi. Puff! Di dunia nyata, tubuh praktisi bermarga Kong langsung meledak, menyaksikan organ dalamnya terbelah dan berubah menjadi genangan pasta daging. Jiwanya membelalakan matanya, sangat ketakutan. Samsara, jangan main-main. Bahkan di dunia semua roh, bahkan jika dia hanya sebuah pikiran, bahkan jika dia hanya membunuh pikirannya sendiri, tetapi, dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Kekuatan reinkarnasi, apakah begitu menakutkan? Pada saat ini, di pegunungan Wanling, para kultivator terdiam, dan tidak ada yang berani mengatakan apapun. Namun, nama buku surgawi ini tersebar luas. Itu disebut sutra tubuh. Sutra tubuh. Pada saat ini, seluruh dunia Wanling penuh dengan rumor. Suara keras adalah suara reinkarnasi, yang membuat hampir semua orang di pegunungan Wanling mendengarnya, kecuali Lin Yan, Ling Qi, dan Lin Jue. Lin Jue berada di istana. Lin Yan dan Ling Qi berdiri di halaman, terisolasi dari dunia. Adapun Xiao Canchan, meskipun dia juga ada di sini. Tetapi dia mengerutkan bibirnya dan berkata, sutra tubuh. Hah! Ini membuat Lin Yan dan Ling Qi terkejut, lalu menatap Xiao Canchan.
Ada seorang lelaki tua yang tampak lemah yang mengatakan bahwa dia mendapatkan buku surgawi yang disebut Sutra Tubuh, dan meminta orang lain untuk menyembahnya. Orang tua ini tampak seperti dia hampir tidak bisa berjalan. Apalagi yang bisa dipelajari orang lain darinya. Xiao Canchan menatap ke suatu tempat dan berkata. Lin Yan membuka mata surgawinya dan melihat sekeliling, tetapi halaman itu sangat misterius dan menghalangi segalanya. Selain itu, orang yang berbicara itu berada di pegunungan Wanling, tetapi tidak di pegunungan Wanling. Bahkan tanpa halangan halaman, dia tetap tidak dapat melihatnya. Dengan pemikiran ini, Lin Yan semakin terkejut dengan Xiao Canchan. Dia tidak meragukan kata-kata Xiao Canchan, jadi alisnya sedikit terangkat. Sutra Tubuh. Buku surgawi yang sebenarnya disebut Sutra Tubuh Abadi, bukan hanya dua kata, Sutra Tubuh. Tetapi kemudian Lin Yan memikirkan sebuah kemungkinan. Di daun pohon di halaman klan Lin, seseorang pernah meninggalkan sebuah kalimat, mengatakan bahwa buku surgawi itu ditempatkan di dunia Wanling ini. Orang itu adalah orang yang menakjubkan. Sekarang saya pikir orang itu seharusnya dari klan Yao. Dan sutra tubuh yang didapat Kong Seng seharusnya adalah gulungan kuno yang ditulis oleh leluhur klan Yao berdasarkan sutra tubuh abadi. Namun, ini hanya tebakan Lin Yan. Bas. Saat berikutnya, tiba-tiba, sebuah retakan muncul. Tubuh Lingqi dan Xiao Canchan juga tiba-tiba kembali ke sungai, dan area itu langsung retak. Ini, baru saja area ini dalam keadaan paling primitif, dan sekarang harus dikembalikan ke keadaannya saat ini. Kata-kata Lin Yan jatuh, dan mata Lingqi dipenuhi dengan keengganan. Bahkan Xiao Canchan pun sama. Lin Yan, juga seperti ini. Namun, dia akhirnya menghela nafas, tidak peduli apa, tunggu aku. Bahkan jika langit runtuh dan bumi hancur, bahkan jika gunung dan sungai runtuh, aku akan tetap menunggumu. Lingqi menatap Lin Yan dan membuat janji ini hampir dengan nyawanya. Wow, saat berikutnya, akhirnya, semuanya dipulihkan. Di sini, hanya ada satu halaman yang tersisa. Baik halaman belakang maupun sungai telah hilang. Saat berikutnya, bahkan halaman ini perlahan menghilang. Lin Yan tidak punya pilihan selain pergi dari sini. Ketika dia mencapai gunung ke-9, sudah ada beberapa suara di kejauhan. Gunung ke-9 ini tidak sulit. Ya, mudah untuk naik. Tidak ada halangan di gunung ke-8. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa begitu banyak orang tidak bisa mendaki gunung ini. Apakah karena hanya ada sedikit orang jenius di era terakhir? Suara-suara terdengar. Sosok Lin Yan tiba-tiba bergerak, berubah menjadi sosok, dan langsung pergi dari sini, bersembunyi di antara kerumunan orang. Kakak, kamu juga sampai di sini. Tidak mudah. Tetapi pada saat ini, seorang pria gemuk tiba-tiba berbicara. Ini membuat kepala Lin Yan menjadi hitam. Dia tidak melihat dengan jelas tadi, bagaimana dia bisa berdiri di sampingnya secara langsung. Swiss. Dalam sekejap, banyak mata menatapnya. Lin Yan. Melihat Lin Yan, bahkan niat membunuh langsung menyebar.